Bayern Munich sudah beri tawaran kedua kepada Tottenham Hotspur, untuk memboyong Harry Kane. Hal itu diberitakan media-media Inggris. Sky Sports menulis, Bayern Munich sudah memberikan 2 kali penawaran kepada Tottenham Hotspur demi dapatkan Harry Kane. Bayern Munich naikkan tawaran 80 juta euro plus bonus. Kini, tawaran kedua itu ditolak. Dilaporkan, pihak Tottenham Hotspur kukuh untuk menjual Harry Kane di angka 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. West Ham United semakin dekat mengamankan tanda tangan Denis Zakaria dari Juventus. Diberitakan oleh Football Italia, Juventus bersedia menurunkan harga jual sang pemain sebesar 18 juta euro. Juve tadinya meminta setidaknya 20 juta euro untuk pemain berusia 26 tahun ini. Namun, menurut kabar dari Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport, sang raksasa Turin kini siap untuk menjual Zakaria seharga 18 juta euro. Harapan raksasa Liga Italia dengan diturunkan harga Denis Zakaria, klub Liga Inggris asal London langsung membeli ketimbang melakukan peminjaman dulu. Barcelona dibuat lega dengan Ousmane Dembele. Dikabarkan sang pemain memilih tetap berkarir di Camp Nou. Seperti yang diketahui, kontrak Dembele menyisakan 12 bulan lagi alias tersisa 1 musim lagi. Situasi ini langsung menarik sejumlah klub besar, di mana salah satunya adalah PSG. Dengan kontraknya mau berakhir, Barcelona pun siap menyodorkan kontrak baru untuk pemain sepak bola asal Perancis tersebut. Diberitakan oleh AS, bahwa Barcelona sangat yakin bisa mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. David De Gea menjadi free agent setelah menghabiskan kontraknya di Manchester United. David De Gea kini harus mulai mencari klub baru untuk musim 2023-24. DAZN mengemukakan ada opsi untuk mantan penggawa Atletico Madrid itu. Kepindahan ke Arab Saudi tampaknya menjadi opsi setiap pemain top yang tersedia di bursa transfer. Dalam beberapa hari terakhir, De Gea dihubungkan dengan kepindahan ke Al Nassr. Tawaran gajinya pun menarik, di mana De Gea diiming-imingi gaji sebesar 250.000 pound sterling atau setara 4,86 miliar rupiah sepekan. Galatasaray sudah membuka pembicaraan dengan Thiago Alcantara. Ada potensi pemain asal Spanyol itu bakal merapat ke Turki di bursa musim panas ini. Menurut laporan dari Fanatik, Galatasaray sudah membuka pertemuan dengan Thiago guna membawanya ke Super League dari Liverpool. Sang pemain disebut juga tertarik untuk pindah ke sana lantaran perannya di Liverpool musim depan diprediksi meredup seiring kedatangan Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Thiago disebut akan menentukan masa depannya pada pekan depan. Sergej Milinkovic-Savic, kabarnya telah menyetujui transfer ke Arab Saudi setelah Juventus dan Inter Milan tak menebusnya sesuai permintaan harga. Lazio mematok harga 40 juta euro untuk pemain berusia 28 tahun tersebut dan menurut Sky Sport Italia, Juve dan Inter tidak berniat untuk memenuhi permintaan harga tersebut. Belakangan, Sergej Milinkovic-Savic telah dikaitkan dengan transfer ke Arab Saudi, dan pada hari Senin, La Repubblica mengklaim bahwa sang gelandang telah memberi persetujuannya terhadap penawaran Al Hilal. Paris Saint-Germain ikut meramaikan perburuan kiper senior Prancis, Hugo Lloris. PSG berniat memboyong Lloris untuk jadi pelapis Gianluigi Donnarumma. Sebagai kiper berpengalaman, Lloris jelas bisa jadi sosok yang tepat untuk membantu PSG bermain di Liga Champions musim depan. Walaupun tak lagi dibutuhkan, bukan berarti Tottenham akan melepas Lloris begitu saja. Pasalnya Lloris masih punya kontrak selama 1 musim bersama The Lily-Whites sehingga masuk akal apabila PSG harus menggelontorkan dana untuk mendaratkan kiper senior Prancis tersebut ke Parc des Princes. Neymar santer diberitakan akan meninggalkan Paris Saint-Germain karena tak bahagia di sana. Meski demikian, beberapa perubahan dalam manajemen PSG tampaknya akan memengaruhi masa depan Neymar. Pasalnya pelatih baru PSG, Luis Enrique, mengindikasikan keinginannya mempertahankan Neymar apabila sang pemain masih memberikan kontribusi. Dengan kehadiran Enrique di kursi pelatih PSG, besar peluangnya Neymar akan bertahan. Keduanya punya hubungan baik saat masih sama-sama berada di bawah bendera Barcelona. Harry Maguire kemungkinan besar akan tetap bertahan di Manchester United di musim depan.
Manchester Evening News mengklaim bahwa kecil kemungkinan Maguire akan cabut dari Manchester United. Bahkan sang bek dilaporkan kini lebih dekat untuk bertahan di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Maguire sulit pindah dari Manchester United karena ia susah dijual. Ini disebabkan sang bek memiliki gaji yang sangat tinggi. Ia mendapatkan gaji lebih dari 200.000 pounds per pekan di skuad Manchester United saat ini. Sementara tim-tim peminat Maguire tidak sanggup membayar gaji setinggi itu. Scott McTominay dikabarkan akan meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Brighton. McTominay sendiri santer dikabarkan akan pindah ke Newcastle. Dilansir CBS Sport, McTominay tidak akan bergabung dengan Newcastle. Ia dikabarkan akan pindah ke Brighton. Manchester United sendiri dilaporkan tidak akan keberatan untuk berpisah dengan McTominay di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan boleh pergi jika Brighton bersedia membayar sekitar 30 juta pounds untuk jasanya. Perjalanan Mauro Icardi bersama raksasa Liga Turki, Galatasaray memang membahagiakan. Untuk itu, kemungkinan besar ia akan bertahan di Galatasaray dan berpisah dengan Paris Saint-Germain. Icardi sendiri musim ini bermain dengan Galatasaray sebagai pemain pinjaman. Mereka melayangkan tawaran pembelian permanen terhadap PSG untuk bisa mengamankan Mauro Icardi. Dilansir dari L'Equipe, diketahui apabila Galatasaray akan mendapatkan potongan harga untuk pembelian sang pemain. Klub asal Turki itu hanya perlu membayar mahar sebesar 10 juta euro untuk bisa mengamankan Icardi. Penggawa AS Roma, Paulo Dybala, belakangan ini dirumorkan akan gabung Chelsea. Perihal rumor tersebut, pemain veteran The Blues, Thiago Silva, merasa jika Dybala akan menjadi rekrutan yang bagus untuk timnya. Seperti yang diketahui, Chelsea saat ini sedang dirumorkan mengincar jasa dari pemain AS Roma yaitu Paulo Dybala. Terutama karena manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, yang merupakan salah satu penggemarnya. Kini, dengan adanya klausul rilis sebesar 10 juta pound sterling untuk Dybala di klub selain Serie A, maka peluang Chelsea untuk mengamankannya cukup besar. Barcelona dikabarkan telah sepakat untuk menebus Victor Roque. Agen pemain muda asal Brasil tersebut konfirmasi kesepakatan tersebut. Sebagaimana diketahui, tim asal Katalan tersebut dilaporkan telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Victor Roque. Barca siap membayarnya dengan nilai awal 30 juta euro ditambah 31 juta euro lainnya dalam variabel yang berbeda. Curi mengatakan negosiasi telah berlangsung lama tetapi dia senang semuanya telah diselesaikan, sambil menunggu pengumuman resmi. Kiper Newcastle United, Loris Karius, memang jarang mendapatkan menit bermain oleh sang pelatih, Eddie Howe. Namun, hal tersebut tidak membuatnya ragu untuk menerima perpanjangan kontrak dari manajemen selama 1 musim lagi. Itu berarti mantan kiper Liverpool tersebut akan bermain bersama Newcastle United sampai dengan 2024 yang akan datang. Eddie Howe selaku manajer Newcastle akhirnya memberikan kontrak jangka pendek untuk sang pemain. Karena sang manajer merasa apabila Karius bisa menjadi pendamping yang baik bagi kiper utama mereka yaitu Nick Pope. Real Madrid mempertimbangkan menunjuk Zinedine Zidane untuk ketiga kalinya, menggantikan Carlo Ancelotti yang akan ke Brasil. Ancelotti sudah sepakat untuk menjadi manajer Brasil dan akan mulai menjabat tahun depan menjelang Copa America 2024. Alhasil, Real Madrid kini harus mencari penggantinya dan Daily Mail mengklaim Zinedine Zidane merupakan satu mantan pemain Los Blancos yang dipertimbangkan untuk kembali ke Santiago Bernabeu sebagai pelatih. Zidane diyakini ingin kembali melatih, tetapi Real mungkin bisa menjadi satu-satunya opsi yang ia miliki. Barcelona sudah mencantumkan harga yang mereka ingin untuk bisa melepas Des. Bek internasional Amerika Serikat dan Barcelona, Sergiño Des, menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Serie A, AC Milan. Des kini telah kembali ke klub induknya, namun Barca membuka tawaran untuk bek sayap berusia 22 tahun itu. Menurut Mundo Deportivo, Fulham dan Crystal Palace sekarang sedang mempertimbangkan untuk mendekati Des. Barcelona pun mematok harga senilai 17 juta euro untuk klub yang berminat kepada Des. Inter Milan dikabarkan memiliki rencana untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak dengan penyerang Lautaro Martinez pada musim gugur mendatang.
Saat ini, kontrak Lautaro Martinez dengan Inter Milan akan berakhir pada akhir Juni tahun 2026. Penampilan pemain asal Argentina ini selama beberapa musim terakhir semakin berkualitas. Oleh karena itu, Nerazzurri siap untuk mengikat masa depannya dengan kontrak jangka panjang yang baru. Oleh karena itu, menurut FCIN, Inter telah berdiskusi dengan agen Martinez, Alejandro Chamano, untuk membahas kontrak sang pemain. Tottenham Hotspur dikabarkan terus memantau perkembangan yang terjadi pada bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, yang mungkin akan meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Dengan masa depan yang masih dipertanyakan, Football Transfers mengklaim bahwa Tottenham bisa jadi siap untuk menawarkan Cucurella sebuah jalan keluar dari Stamford Bridge. Chelsea dikatakan sangat ingin melepas Cucurella menjelang musim baru, terlepas dari keinginan sang pemain untuk bertahan dan memperbaiki kesalahan di musim pertamanya di London Barat. Peluang untuk melihat Paul Pogba hengkang ke klub asal Arab Saudi sepertinya cukup terbuka. Menurut laporan terbaru dari GIFN, Al-Ittihad sudah mengajukan tawaran kontrak senilai 100 juta euro untuk 3 musim ke depan. Tak hanya itu, Pogba juga saat ini tengah berada di Jeddah, Arab Saudi dan sudah berkunjung ke pusat latihan klub. Juventus sepertinya juga tak menutup peluang untuk melepas Pogba. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pemain berpaspor Prancis itu sudah masuk dalam daftar jual dan akan dilepas jika ada tawaran yang sesuai. Presiden Benfica, Rui Costa terang-terangan ingin membawa pulang Joao Felix yang nasibnya kini tak menentu di Atletico Madrid. Silang adalah klub pertama Felix merintis karir sepak bolanya. Joao Felix disebut-sebut ingin angkat kaki dari Atletico Madrid yang sudah dibelanya sejak 2019 lalu. Benfica turut dikaitkan dengan transfer Joao Felix. Presiden Benfica, Rui Costa tidak membantah kemungkinan timnya memulangkan Joao Felix dengan status pemain pinjaman. Costa percaya Felix akan menjadi tambahan yang sangat bagus buat skuad si elang musim depan. Berdasarkan informasi yang diperoleh 90 Min, perwakilan Donny van de Beek telah menjalani negosiasi dengan beberapa klub Eropa terkait peluang kliennya untuk meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung. Manchester United ingin melepas pemain berusia 26 tahun itu secara permanen. Sejauh ini, Van de Beek juga dipantau oleh Sevilla dan Nice. Peluang untuk kembali ke Ajax juga menjadi salah satu opsi yang realistis. Keadaan ini membuat Manchester United siap meminjamkan Van de Beek, walau mereka ingin melepasnya secara permanen. AS Roma kabarnya terjun dalam perburuan servis striker Atletico Madrid, Alvaro Morata di bursa musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir Mundo Deportivo mengungkapkan bahwa klub terkini yang ingin merekrut Morata adalah AS Roma. Finalis Liga Eropa musim lalu tersebut sedang mencari striker baru musim panas ini dan striker 30 tahun tersebut bisa jadi yang mereka cari. Jose Mourinho telah meminta informasi mengenai striker Los Rojiblancos pekan ini. Atletico sendiri membuka peluang untuk menjual sang striker meski baru saja menekan perpanjangan kontrak.